Sinode, karena kita akan menyambut Sinode para Uskup di Kusuma Medan. Dan pada hari ini di Komisi Komsos Keuskupan Agung Medan kita mendapat tamu istimewa Pastor Richard Sinaga, OFM Kapusin. Ya, selamat datang Pastor. Selamat datang. Selamat berjumpa. Salam sehat. Ya, kabar baik. Kabar baik Pastor. Ya, terima kasih Pastor sudah berkenan datang ke studionya Komsos kami. Dan pada hari ini kita ingin bincang-bincang. Saat ini umat Keuskupan Medan sungguh penasaran mengenai Sinode para Uskup yang sedang berjalan di Keuskupan Medan. Nah, boleh cerita Pastor? Pastor saat ini di Sinode para Uskup ditunjuk sebagai apa dan bagaimana tugasnya gitu Pastor? Ya, terima kasih. Ya, dalam Sinode para Uskup ini Dekam dan Konsultan meminta supaya dibentuk, terutama uskup, supaya dibentuk tim sinode. Jadi dipilih beberapa nama. Dari antara tim sinode ini saya diminta untuk menjadi ketua tim sinode para uskup di Keuskupan Agung Medan. Jadi itu nanti digerakkannya tim sinode para uskup di Keuskupan Agung Medan. Itu berbeda dengan sinode Keuskupan Agung Medan. Ini karena sinode uskup sebenarnya ini, tetapi ya ada diadakan karena mereka mau mendengar kita, maka diadakan di Keuskupan Agung Medan. Saya sebagai ketua, mungkin perlu juga saya bacakan timnya dengan nama-namanya. Ya, saya sebagai ketua, Pastor Richard Sinaga, OFM Kap. Sekretarisnya Sister Saveria Lingga, FSC. Lalu bendahara Ibu Dr. Elizabeth Gosali. Lalu para anggota Pastor Mikael Manurung, Pastor Fridolini Simanjorang, Pastor Marihot Simanjuntak, ketua Komsos. Lalu Pastor Gindo Saragi, ini ketua Komisi Keluarga ya. Lalu Pastor Josafat Ivo Sinaga, yang PLT untuk Depaskam saya kira. Lalu Bapak Anton Tanpudon itu dari Siantar. Lalu Bapak Dionysius Sihombing itu dari Medan Timur. Lalu Pastor Petrus Simarmata. Sebenarnya Pastor Petrus dan Suster Saveria mereka adalah narahubung yang menghubungkan proses sinode di sini dengan apa yang terjadi di seluruh Indonesia. Jadi mereka yang berhubungan dengan KWI. Jadi segala sesuatu yang dari KWI dikatakan kepada mereka, disampaikan ke kita, apa yang dari kita untuk disampaikan ke KWI itu melalui Pastor Petrus dengan Suster Saveria Lingga. Itulah kira-kira. Boleh, karena ini udah agak beberapa umat pasti ada yang tahu, ada yang tidak gitu pasti. Boleh cerita bagaimana awal mulanya dibentuknya Sinode para Uskup ini? Sekilas kalau kita mengerti gereja Katolik, ya sejak awal sebenarnya kalau kita baca dalam kitab suci, gereja sebenarnya gereja yang berjalan bersama. Karisma begitu hebat. Abad ketiga mulai karena dipengaruhi Kekaisaran Romawi, dan pelan-pelan karena Paus merasa tidak lagi nyaman karena Kaisar memisahkan diri, kurang otoritas, maka semakin ditekankan otoritas Paus. Maka pelan-pelan begitu hebat otoritas Paus kita. Maka sampai Konsili Vatikan pertama dapat dikatakan, terutama abad pertengahan, begitu hebat peran Paus. Maka sampai ada ungkapan Roma locuta causa finita. Apa artinya? Kalau sudah berbicara Roma harus selesai persoalan. Jadi tidak boleh lagi dikembang saja. Pokoknya harus dikatakan Paus, itulah. Jadi itu yang terjadi. Waktu Konsili Vatikan pertama tahun 1870-an itu ya, direncanakan sebenarnya untuk membuat dua pilar, dua tiang. Apa itu? Uskup dan Paus. Jadi hierarki ini yang tertinggi uskup dan paus. Nah, mulai dibicarakan tentang primat paus, posisi yang pertama yang terutama dari paus. Ya karena itulah diutamakan, karena begitulah gereja kita ya. Dibicarakan, selesai dibicarakan, lalu terjadi perang di Eropa tentang
Prima Paus sudah dibicarakan dan diputuskan. Sementara tentang kolegialitas uskup belum dibicarakan. Maka yang inilah diberlakukan sejak Konsili Vatikan pertama sampai Konsili Vatikan kedua. Konsili Vatikan kedua lah yang berbicara tentang kolegialitas. Maka supaya jangan hanya Paus yang membicarakan segala sesuatu untuk gereja ini, supaya jangan hanya Romano Puta atau Safinita, ya, juga supaya gereja-gereja partikular, maka Konsili Vatikan II mengharapkan suara uskup ini harus juga didengar. Nah, disitulah muncul ide tentang sinode uskup. Nah, jadi supaya uskup-uskup ini bersama dengan Paus membicarakan hal-hal yang perlu untuk gereja kita. Maka tahun 1978, ya, 75-78 sampai terbentuk akhirnya kan, disitulah dibentuk sinode para uskup. Jadi kalau ada hal-hal yang penting untuk gereja ini dikomunikasikan kepada para uskup. Mereka juga berbicara tentang hal-hal yang penting untuk gereja kita ini. Dan dari hasil pembicaraan mereka biasanya keluar entah ensiklik, entah surat pastoral dan lain sebagainya dari Paus yang harus ditaati dan harus dijalankan oleh gereja dan seluruh umat. Ya, itu yang terjadi. Nah, sesudah Paus kita ini, Paus Fransiskus, sejak awal pun dia sudah berpikir tentang gereja ini adalah gereja sinodal. Semua, bukan hanya Paus dan uskup. Maka kalau ada mau diputuskan apa yang mau dijalankan dalam gereja ini, tidak boleh hanya suara Paus, tidak boleh hanya suara uskup, suara semua. Maka harus didengar. Itu yang disebut dengan gereja sinodal, berjalan bersama. Bukan misalnya ada gap seperti yang tadi dibicarakan oleh Paus dan uskup, lalu itu yang dijalankan. Sekarang kita bicarakan bersama. Ya, kami dengar semua, tentu harus ada wakil-wakil kita untuk membicarakannya. Itulah tetap uskup kan dengan Paus. Nah, itulah dimaksudkan dengan sinode para uskup. Jadi mereka berkumpul bersama-sama dengan Paus, para uskup di seluruh dunia, ya, dari seluruh dunia, untuk membicarakan hal-hal yang penting untuk gereja kita. Ya, kira-kira itu secara ringkas. Menarik berarti ya, Pastor ya, karena gereja yang pertamanya itu para uskup dan Paus itu yang membicarakan tentang gereja. Ya, karena maka merangkul semua gitu ya. Ya, maka sempat dikatakan gereja itu hanya para uskup. Berarti ya sempat terjadi gitu. Kesimpulan yang kedua mengubah gereja umat Allah. Dari sini lah itu gereja umat Allah. Maka kalau gereja sinodal seluruh umat Allah. Iya, baik Pastor. Jadi agak teranglah kita sekarang mengenai sinode para uskup di Keuskupan kita ini, Pastor ya. Nah, Keuskupan Medan telah menggelar sinode yang ke-6 ya, Pastor ya, tahun 2016 yang kemarin, dan telah berjalan hingga tahun ini dan terakhir tahun keluarga sumber panggilan. Apakah ada Pastor relevansi atau relasinya dengan sinode para uskup yang sedang berlangsung sekarang juga, Pastor? Ya, sinode Keuskupan Agung Medan dengan sinode para uskup. Sebenarnya relasinya bahwa ini semua dibicarakan tentang hal-hal yang perlu untuk gereja kita. Kalau sinode Keuskupan Agung Medan ini gereja Keuskupan Agung Medan yang berjalan bersama, berbicara bersama dengan uskupnya dan semua umat Allah dengan imamnya dan biara-biarawati, itu sinode Keuskupan Agung Medan. Sementara yang sedang berjalan ini ialah sinode para uskup. Sinode para uskup bersama Paus. Jadi kalau dikatakan relevansinya, justru gerakan yang dibuat oleh Paus Fransiskus. Saya mau bahwa sinode para uskup dibuat atau diadakan sesudah sejenis sinode keuskupan, sinode gereja lokal. Itu yang dia kehendaki. Walaupun biasanya sinode sebuah keuskupan, uskupnya yang menetapkan. Tapi ini kan Paus meminta supaya uskup gereja lokal mendengarkan umatnya. Sejauh mana sudah di dalam gereja itu ada perjalanan bersama. Jadi mereka buat panduan hal-hal apa yang perlu didengar dari seluruh umat. Dengannya kita bisa nanti melihat atau menyimpulkan apakah memang sudah berjalan bersama kita atau belum. Wah, kita ingin lebih jauh lagi nih, Pastor ya.
apa yang hendak dituju lewat sinode para uskup ini, khususnya di keuskupan kita ini, Pastor? Sebenarnya Paus secara eksplisit mau supaya kita betul gereja bersama-sama, gereja yang berjalan bersama, saling mendengarkan, ya. Umat mendengar uskup, uskup mendengar umat. Ya. Selama ini mungkin ada kecurigaan dari Paus, hanya uskup yang mau mengetahui supaya didengar umat. Apakah kita hierarki ini mendengar umat, masih ada kita dengar? Nah, semua kira-kira begitu kan. Jadi supaya suara umat ini didengar, karena kita punya keyakinan Roh Kudus berkarya pada diri setiap umat Allah. Jadi setiap umat Allah itu ada perasaan, ada pemahaman tentang iman yang disebut dengan sensus fidei. Ya. Jadi misalnya kami, Roh Kudus membimbingmu untuk memahami apa yang dikehendaki Allah, memahami sabda Allah. Jadi ini ada perasaan iman. Saya pun begitu, ya. Yang lain-lain juga begitu. Semua umat Allah begitu. Jadi kalau kita bersama-sama berbicara, ini yang disebut sensus fidelium, rasa sebuah persekutuan. Inilah iman yang objektif. Inilah gereja kita. Jadi ini yang dikehendaki oleh Paus sebenarnya dengan sinode yang sedang berjalan ini, ya, sinode para uskup, supaya kita didengar semua. Lalu kalau misalnya sinode keuskupan, biasanya ini dilihat seperti yang sudah terjadi kan, 6 sinode dulu rapat di sesat, ya. Karena baru dibentuk dengan hierarki dulu, tentu bagaimana kemana arah keuskupan ini, ya. Mau apa kita, ya. Itulah yang dibicarakan selama ini. Yang terakhir di situ lebih dibicarakan tentang keluarga. Dia sinode di keuskupan ini temanya tentang keluarga, karena juga sinode uskup tentang keluarga, ya. Jadi dia ada kesinambungan langsung untuk sekarang. Jadi apa persis persoalan bagaimana tentang keluarga dihadapi, ya, dikembangkan di keuskupan ini. Nah, pasti tidak sama persoalan keluarga di keuskupan ini dengan keuskupan Jakarta, keuskupan Palembang, Sibolga dan Padang. Lebih lagi tidak sama persoalan keluarga di Indonesia dengan di Eropa. Betul. Nah, maka ada, ya, dokumen dari Vatikan, ya, tentang keluarga, dan itu biasanya agak umum. Nah, bagaimana supaya menyentuh keluarga konkret di keuskupan ini? Itulah diinginkan supaya dibuat sinode di keuskupan, supaya betul menyentuh umat kita, merayat atau menjemaah seperti nama majalah kita kan, semua menjemaah. Tidak hanya dari atas begitu kan. Jadi keluarga-keluarga yang di sini, ini apa persoalannya? Maka waktu sinode keuskupan Medan itu ke-6 dibuat penelitian supaya berbasis data. Inilah persoalan dari keuskupan kita. Bagaimana umat kita, bagaimana keluarga-keluarga. Baik, Pastor. Kira-kira boleh diterangkan juga, Pastor. Umat ingin tahu prosesnya itu sekarang di tahap apa dan akan kemana, begitu? Boleh diterangkan, Pastor. Ya. Jadi ketika Vatikan, tentu Bapak Suci berpikir tentang, ya, gereja sinodal, lalu dia sudah ada dalam benaknya, tentu ada juga panitia pusat dikatakan panitia dari Roma, ya. Nah, bagaimana supaya gereja sinodal itu terwujud? Jadi kalau mau mendengar semua, tentu harus mulai dari bawah. Maka ada persiapan dari panitia di Roma. Tentu Paus seperti juga di uskup kita, ya, mengeluarkan surat untuk menetapkan bahwa akan ada sinode itu kan. Lalu panitia ini juga membuat panduan, ya, mungkin kita sudah terbiasa mendengar nama Vademecum, ya. Jadi itu berjalan denganku, jadi kita berjalan bersama. Jadi itu sudah dibuat panduan supaya jangan mengawal kita semua kan. Kira-kira inilah maksud Paus kira-kira itu. Jadi dibuat itu dengan 10 tema yang akan dibicarakan. Inilah yang perlu kita bicarakan. Banyak hal bisa, tapi inilah yang kita bicarakan. Jadi itu sampai ke KWI, ini juga ke KWI negara-negara lain kan. Jadi
Di KWI ini dibicarakan, ada panitia di situ. Ya, bagaimana kita gereja Katolik di Indonesia. Waktu untuk membicarakan ini dilihat memang cukup sempit. Awalnya April harus selesai dari setiap keuskupan. Ya, dilaporkan ke KWI. Ya, dibuka bulan Oktober kan, itu tanggal 10 kalau tidak salah dibuka di Vatikan, 17 dibuka di Keuskupan Agung dan keuskupan yang lain. Jadi dari Oktober sampai April dilihat membicarakan 10 topik itu ya nanti asal dibicarakan saja. Maka KWI mengambil kebijaksanaan panitianya, kita bagilah 10 topik ini menurut provinsi gereja di Indonesia ya. Maka kita yang di Medan ini mendapat topik ini untuk didalami ya, teman perjalanan. Jadi banyak topik yang lain yang sudah dituliskan di jemaat itu kan misalnya bisa kita lihat sendiri ya. Nah, jadi itulah di keuskupan ini pun dibuka sinode itu oleh Uskup tanggal 17 Oktober tahun yang lalu. Maka dibentuk panitia inilah kemudian berdasarkan panduan dari Vatikan dan KWI menyusun program. Sudah ada dibuat langkah-langkahnya ya, dimulai dengan ini membicarakan apa yang harus dibuat di keuskupan ini. Maka kita membuat untuk mendengar umat kita ada 4 sarana yang kita tempuh. Pertama, kuesioner. Ya. Yang kedua, pendalaman iman. Dan kuesioner ini 2 cara, satu on paper dan online. Lalu kemudian mengunjungi umat Allah yang belum ya, dijangkau oleh kuesioner ini. Tanpa harus menekankan, dan itu sangat kuat ditekankan dalam Vademecum, sebanyak mungkin diusahakan supaya kita dengar yang terpinggirkan. Artinya orang yang selama ini kurang didengar, entah karena tidak mau memperdengarkan suaranya atau memang gereja tidak mau mendengar suaranya. Karena ternyata misalnya kalau kita katakan kategori yang terpinggirkan ialah mereka yang jarang ke gereja, entah mereka meminggirkan diri. Dari penelitian Sinode 2016 hanya 30 sampai 32% rata-rata umat Keuskupan Agung Medan yang ada di gereja. Jadi 60-an sekian, kira-kira 2/3 tidak aktif. Kalau ini dikategorikan yang meminggirkan diri, Paus merasa di seluruh dunia begitu banyak di keuskupan semacam ini perlu saya dengar supaya nanti kebijakan pastoral untuk gereja universal dan gereja keuskupan berdasarkan apa yang dilihat dan dihidupi oleh umat menyeluruh. Maka panitia menempuh ini kan 4. Jadi kuesioner sudah disusun, sudah diedarkan. 2 batas untuk dikumpulkan kembali tanggal 12 Maret. Ya, sudah sebagian besar kalau dikatakan sudah datang dan sedang di perjalanan untuk sampai ke panitia. Sementara kuesioner online itu masih tetap terbuka untuk kita semua untuk mengisinya, dan itu sangat diharapkan supaya saudara-saudari yang tidak mendapat kuesioner on paper itu ada secara online. Artinya dengan itu kita memperdengarkan suara kita. Paus rindu mendengar suaranya. Walaupun panitia yang menyusun itu sebenarnya itu suara Paus dan kami suarakan secara konkret. Jadi kalau bisa kita isilah ada sudah dibuat lainnya untuk itu Google Form itu ya sudah di Komsos dan juga di paroki bisa kita minta gitu, supaya kita didengar semua. Jadi sudah pada tahap ya sedang mengumpulkan hasil kuesioner dan pendalaman iman, juga kunjungan-kunjungan keluarga, kunjungan pribadi-pribadi yang terpinggirkan. Jadi ini sudah sedang kami tunggu. Nanti ini akan diolah, ya, sesudah diolah nanti kita akan merangkumkan semua dari seluruh paroki. Lalu pada bulan Mei akan ada prasinode. Hasil kerja dari panitia sinode ini akan diusahakan dibawakan di hadapan gereja kami. Apalagi yang perlu supaya kita dengar apa hasil diri kita, sejauh mana kita menurut penelitian ini, menurut kuesioner dan pendalaman iman sudah berjalan bersama. Supaya didengar oleh umat, juga bagaimana proses ini
proses sinode yang dibuat panitia, apakah semua sudah berjalan bersama atau tidak, supaya kami juga dikoreksi. Nah, kira-kira itu. Jadi sudah tahap di situ. Tidak menunggu untuk kami olah nanti hasil dari yang didengarkan dari umat itu. Baik, Ustaz. Kalau dibayangkan apakah ini akan ada sinode ke-7 Keuskupan Medan pasca dari sinode para uskup ini, Ustaz? Yang mulia Monsinyur Cornelius Sipahi sudah menetapkan bahwa sinode para uskup di Keuskupan Agung Medan ini akan menjadi cikal bakal sinode Keuskupan Agung Medan yang ke-7. Ya. Dikatakan nanti akan kita lanjutkan atau kita bahas kemudian 9 tema yang lain. Dan prosesnya mungkin tidak akan banyak berbeda. Kalau misalnya topik yang pertama yang kita bahas ini bukan terutama untuk laporannya ke KWI dan ke Vatikan, bukan. Bahwa praktek berjalan bersama sudah terjadi di keuskupan ini. Nah, dan kemudian kita mendengar apa yang sebenarnya terjadi di lapangan di keuskupan ini kan. Maka berdasarkan ini nanti akan disimpulkan, kita tahu apakah di gereja Keuskupan Medan sudah berjalan bersama. Ini sudah kira-kira dalam tanda kutip di tangan kita dalam bersatu kan. Akan didengar 9 lagi. Nah, menurut arahan beliau nanti kita bicarakan bersama lagi yang 9 lagi. Dan dari hasil ini nanti akan dibuat menjadi kertas kerja untuk sinode Keuskupan Agung Medan. Lalu kita bersinode, dari hasil sinode nanti seperti proses biasa akan ditetapkan fokus pastoral. Baik, yang akan kita jalani. Baik, Pastor. Jadi akan mirip atau ada hasilnya yang akan menuju ke sana gitu, Pastor ya. Ya, kita sekarang masih sedang sinode para uskup di Keuskupan Agung Medan. Tapi ini nanti akan menjadi cikal bakal yang dilanjutkan menjadi sinode Keuskupan Agung Medan yang ke-7. Oke, Pastor. Nah, dalam setiap program ataupun gerakan pasti ada tantangan kan, Pastor. Nah, di sinode para uskup ini, terutama Pastor selaku ketua panitia, apa tantangan yang Pastor lihat dan rasakan? Ya, cukup banyak tantangannya. Tapi tantangan ini rasanya tidak membuat kami putus asa, karena kami lihat semangat yang luar biasa dari umat Allah. Ya, sebelum saya katakan tantangan ini, kita antusias. Dan karena antusias itu misalnya kan apa yang dibuat oleh panitia sinode banyak dikritisi dengan cinta, kritik konstruktif, dan itu kami tampung karena nanti ini sangat berguna untuk sinode Keuskupan Agung Medan. Jadi ini yang pertama ya, sebenarnya kritik ini bisa tantangan, bisa juga sekaligus dorongan untuk panitia. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu yang begitu sempit membuat rasanya semua terburu-buru. Ya, kita tahu di Keuskupan Agung Medan ini sedang berjalan fokus pastoral yang kelima, yakni keluarga sumber panggilan. Paroki, pastor paroki dan DPP dan umat Allah sedang sibuk dengan itu. Belum lagi pendalaman APP. Belum lagi program paroki yang khusus. Jadi begitu banyak program. Dan ini sepertinya muncul tiba-tiba kan. Dan ini membuat tantangan tertentu untuk panitia. Kita mengerti kesulitan dari DPP, pastor paroki dan umat Allah ya. Dan kita maklumi itu. Tapi karena ini demi gereja kita, ya, dengan salah satu cara kami minta tolonglah. Ya. Jadi ini waktunya begitu sempit. Lalu kemudian bagaimana supaya umat didengar? Tentu bukan panitia yang kesana, harus ada panitia lagi di lapangan. Betul. Nah, siapa yang dibuat dengan waktu yang begitu sempit? Ini sudah dibicarakan, tim TPP itulah yang fokus pastoral kan, yang mereka sudah punya pengalaman. Betul. Dan kita bisa mengerti mereka sudah banyak kerja, ini lagi bekerjaan. Tapi kan waktu sempit, ya mereka yang sudah biasa. Mereka lah kita minta. Mereka mau bekerja semaksimal mungkin. Itu juga ya.
tantangannya. Lalu kemudian harus menyusun, bukan harus, diminta untuk menyusun yang seperti metode yang kita minta. Pendalaman iman itu kan seperti pendalaman APP itu kan. Ya. Dan waktu singkat harus kita terjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Bahasa daerah ya. Jadi untuk sosialisasi kami belum siap kan. Bulan Oktober pertengahan dibentuk pada November panitia, langsung Advent, Natal, tahun baru. Jadi kapok lagi kita untuk menerjemahkan, kita minta yang bisa menerjemahkan pun kan ya pastor oke kami buat. Dan mereka bekerja sama dengan baik mengusahakan supaya segera terjemahan itu sampai kepada kita. Lalu mengirimkan semua bahan ini ke paroki tidak juga mudah, ini pun tantangan. Awalnya dipikirkan supaya sama semua kita cetak semua dari keuskupan. Tetapi sesudah berbicara dengan pusat paroki dan melihat kenyataan terlalu banyak nanti biaya, nanti baguslah soft copy saja lah mereka mau memperbanyak begitu ya. Iya. Lalu karena begitu banyak juga tugas yang dihadapi oleh pusat paroki, ya kita sudah minta ya batas waktu setiap tanggal ini. Ya kita bisa memaklumi bahwa seperti nanti tanggal 12 kita minta batas air dari kuesioner itu sampai ke panitia. Menurut apa yang sampai ke kita sampai tanggal 12 itu ya belum sampai sepertiga dari paroki 63 paroki, belum sampai sepertiga. Maka kami minta kembali kepada mereka, tolonglah. Dan kami harapkan supaya apa yang sudah dikumpulkan dikirimkan saja ke panitia yang nanti menyusun, dan memang akan kami buat deadline, dan itu sudah ditentukan dalam rapat kami tadi tanggal 17 yang akan datang, itulah deadline untuk kuesioner. Karena nanti terus dan nggak bisa lagi diolah oleh tim pengolah data ya. Di situ itulah juga tantangannya. Ya. Kita dibantu oleh IT ya, untuk mendengar tapi sekali juga di sini tantangannya karena kita menempuh dengan jalur IT, tapi kan banyak juga orang yang tidak punya sarana untuk IT ini. Betul. Ya. Contohnya kalau dengan kesempatan PPR itu telah mereka isi. Jadi berapa lah itu kan yang diharapkan untuk sinode ini online itu sebenarnya dipikirkan 10.000. Tapi melihat apa yang sampai hari ini masih sangat sedikit. Kemudian dibicarakan ada apa, mengapa? Mungkin karena umat sendiri kan tidak terlalu perhatikan kemana dan dari mana bisa diakses apa itu kuesioner itu kan. Mungkin kekurangan kami atau kurang kami terangkan dengan jelas kepada tim konsultasi dari paroki-paroki itu. Dan juga mungkin seperti ada tadi perdebatan karena mereka harus punya email. Jadi itu semua jadi tantangan. Bagaimana kita membuat supaya sebanyak mungkin kita sampai menyasar orang untuk mendengar banyak orang. Ini jadi dari apa yang kami pikirkan ini akan mudah, dan ternyata tidak seperti itu. Itu juga tantangan. Nah ini nanti jadi koreksi untuk tim berikut untuk Keuskupan Agung Medan. Baik. Wah, ternyata ada beberapa hal yang menjadi tantangan ya, tapi memang semoga lebih baik lagi gitu Pastor ya. Masih banyak pasti yang tantangan. Itulah yang sini. Iya Pastor. Apa harapan yang paling mendalam dari kegiatan sinode para uskup ini Pastor, terutama di Keuskupan Agung Medan? Apa? Harapan. Harapan. Sebenarnya kalau gereja universal harapannya ialah supaya orang yang tidak didengar ini didengar. Dengan itu kita sungguh-sungguh berjalan bersama. Selama ini seperti saya terangkan tadi pada pembukaan pembicaraan kita awalnya, gereja ini banyak ditentukan oleh hierarki. Padahal Konsili Vatikan kedua sudah mengatakan gereja kita adalah umat Allah yang terdiri dari hierarki, tarekat hidup bakti, dan umat awam. Nah, disadari mungkin masih terlalu banyak hal-hal yang penting di gereja kita ini ditentukan oleh
hierarki dari atas. Maka Paus sekarang mau bukan top down tapi dari bawah ke atas. Bottom up ya. Bottom up gitu kan. Jadi supaya kita betul gereja umat Allah, mereka inilah akar rumput, mereka lah betul menghidupi. Dan kalau kita perhatikan kan umat inilah yang mayoritas dalam umat Allah ini berapa nih jumlah hierarki. Betul. Jadi ini harus kita dengar supaya kita sungguh berjalan bersama. Dan sesudah kita mendengar umat, kita mendengar gereja menyeluruh, dari sanalah hasil pembicaraan itu, hasil mendengar itu kita tentukan bagaimana kita berpastoral. Ada bahaya misalnya kalau dari atas dipikirkan bukanlah persoalan umat yang sebenarnya. Jadi kalau didengar dari bawah, oh inilah yang konkret yang dihadapi oleh umat kita, persoalan imannya, persoalan macam-macam. Di sana ditentukan fokus pastoral, gimana konsentrasi kita berpastoral, apa yang perlu kita tangani atau kita urus atau kita kelola di dalam gereja ini. Dan itu yang juga diharapkan terjadi di keuskupan ini. Jadi secara implisit Paus pun berharap bahwa inilah juga nanti cara berpastoral dari setiap keuskupan. Dengarlah umatmu. Nah, apa yang dibutuhkan umatmu mereka yang tahu. Dari sanalah kau tentukan fokus pastoral. Bagaimana kau berpastoral? Warna gerejamu harus berdasarkan hidup dan apa yang dialami oleh umatmu secara konkret. Baik. Dan memang itu dia memang dasarnya gitu Pastor ya, dari gereja sinodal tadi Pastor ya. Dalam pengalaman sejauh ini Pastor, siapa saja yang terlibat dalam sinode para uskup di Keuskupan Medan ini? Ya, karena tujuan Paus tadi melibatkan semua. Betul. Tentu penanggung utama ialah uskup. Uskup membentuk panitia supaya semua umat Allah didengar. Mereka yang terlibat tentu panitia ini. Lalu kemudian tim konsultasi dari setiap paroki. Dan tim konsultasi ini diketuai oleh pastor paroki. Ini yang terlibat untuk membuat supaya sebanyak mungkin didengar. Ya, supaya sebanyak mungkin didengar. Tapi sebenarnya diharapkan bahwa kita semua terlibat. Perdengarkanlah suara. Kami hanya menggerakkan supaya kita memperdengarkan suara kita. Ya, betul. Itu. Kalau dikatakan siapa terlibat, ya mengorganisir yang tadi lah kan, ya panitia dengan tim konsultasi itu yang di paroki dengan pastor paroki. Tapi sebenarnya justru Paus menginginkan yang terlibat justru kita semua. Membuka pintu selebarnya, iya. Bisa semua masuk. Katakanlah apa? Memang digariskan panduan itu, pedoman itu kan berbentuk kuesioner, pertanyaan-pertanyaan. Ya. Tapi dari situlah nanti diketahui oleh gereja kita apa sebenarnya yang perlu untuk gereja ini. Dengan kamu terlibat mengatakan apa yang perlu, kita tahu apa yang perlu untuk gereja kita. Baik Pastor. Nah, ini yang terakhir Pastor ya. Umat ingin tahu kapan puncaknya acara sinode para uskup ini Pastor. Dan kira-kira apakah itu berupa misa atau bagaimana begitu? Ya. Sinode dibuka dengan perayaan Ekaristi. Dan itulah hal yang paling luhur dan paling penting dalam gereja kita selalu dengan perayaan Ekaristi. Itulah puncak dan sumber iman kita, ya Ekaristi. Sudah kita mulai, sedang dalam proses. Ya, ini masih proses konsultatif. Itu untuk sinode yang diharapkan oleh Paus Fransiskus. Dulu tidak dalam bentuk proses seperti ini. Ya, uskup membicarakan tema-tema yang berasal dari keuskupan, lalu mereka bersinode di Roma. Ya. Atau kalau itu sinode kontinental, entah di Roma, di Vatikan juga, atau di negara tertentu. Nah ini unik kali ini sinode para uskup. Ada proses konsultatif. Dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama karena harus mendengar seluruh dunia. Maka sebenarnya sudah ada pemikiran waktu itu dari Paus Vatikan untuk membuat sinode para uskup pada tahun 2000 ini, 2022.
pandemi dan juga akan dilihat prosesnya akan sangat panjang, maka ditentukan nanti penutupan sebagai puncak bulan Oktober tahun 2023. Tahun depan ya. Ya, tahun depan. Jadi kita sekarang masih proses kontinental, bukan proses konsultatif dari gereja lokal. Ya, dari sini nanti bulan Juni ke KWI, dari KWI ke kontinental Asia. Nah, di sini nanti juga kertas kerjanya, lalu dari kontinental nanti ke Vatikan. Jadi ke Vatikan nanti sudah rangkuman dari 7 kontinen. Nah, dari situlah mereka susun nanti dilineamenkan dengan instrumen primaloris, bagaimana garis besar yang mau dibicarakan dan kertas kerja berdasarkan apa yang sudah dengar dari 7 kontinen ini. Itu akan diadakan pada bulan Oktober 2023. Misalnya nanti dirayakan perayaan Ekaristi dan ditutup, kemudian hasilnya dikembalikan ke kita. Ini bentuk sirkuler kan, dari kita untuk kita. Dulu dari atas ke kita. Jadi diharapkan juga nanti di sini seperti sudah kita dibuka di Vatikan, dibuka di sini, nanti ditutup di sini. Serentak gitu. Iya. Saya tidak tahu apakah waktu itu juga nanti diputuskan oleh uskup kita untuk pembukaan sinode keuskupan Agung Medan. Kita lihatlah kalau nanti sudah. Wah, ini sungguh banyak ya tantangan tugas pastor. Semoga sehat selalu pastor ya. Dalam alhamdulillah kan. Ya seperti ini karena dua-dua lama ya. Terima kasih atas doanya, terima kasih atas kerjasamanya semua imam-imam dan terutama panitia dari panitia sinode para uskup di Keuskupan Medan dan tim konsultatif dari setiap paroki, para pastor paroki, semua yang terlibat. Tentu tidak lupa saya terima kasih sebesar-besarnya untuk Komsoskar. Sama-sama Pak. Dilibatkan secara langsung konstelasi dari ini. Baik, pemirsa, terima kasih atas kesempatan diberikan dan kepada pastor terima kasih juga. Kita undur diri. Salam sehat pastor. Terima kasih ya.